Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di Pusat Informasi Digital Diskominfo SP Kabupaten Maros. Lebih dekat, lebih informatif. Ini kita sementara berada dalam program PPID Talk. Ini dialog Kaleidoskop Fondasi 2025, Lompatan 2026. Evaluasi dan proyeksi pembangunan daerah Kabupaten Maros ya. Hari ini kita akan membahas kaleidoskop kinerja pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, biasa disingkat dengan Bapperida. Ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Kepala Bapperida Kabupaten Maros. Siap. Selamat siang, Pak Kaban. Selamat siang. Ya, Bung mungkin Adi. bisa disapa dan memperkenalkan diri dulu supaya lebih dekat Oke. dengan pemirsa kita. Ya. Makasih Bung Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Sulaiman Samad. Kebetulan saat ini dipercaya oleh Bapak Bupati Maros selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Maros. Saya hari ini akan ditanya-tanya oleh Bung Adi seperti apa kerja dan kinerja kami. Mungkin 1 jam ke depan, saya tidak tahu Bung Adi, tidak usah terlalu berlama-lama. Iya. Monggo silakan. Baik, kita mau sampaikan dulu ke pemirsa kita di manapun berada saat ini, Pak Kaban. Kalau Kabupaten Maros ini diibaratkan sebuah kapal ya, maka Bupati adalah nahkodanya. Dan Bapperida ternyata adalah pemegang peta dan kompasnya. Seringkali Bapperida bekerja dalam senyap, meracik strategi di balik meja, sehingga jarang tampil di depan publik. Nah, tapi salah arahnya Bapperida berarti juga salah arahnya pembangunan daerah. Kali ini dalam refleksi 2025, kita akan masuk ke ruang mesin perencanaan daerah. Jadi, ini otak perencanaan daerah, kita akan meminta penjelasan kepada Kepala Bapperida terkait dengan tugas Bapperida dan juga perannya di Kabupaten Maros ini seperti apa sebenarnya, mungkin terkait dengan visi misi dan juga bidang dan program kerja unggulan. Silakan, Pak Kaban. Ya, makasih Bung Adi. Jadi Bapperida atau Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Maros itu sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis sebagai otak perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Bung Adi tadi sampaikan. Ya. Bahwa peran ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Maros. Jadi Kabupaten Maros itu mempunyai visi jangka panjang, Bung Adi. Ada yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD yang durasinya itu 20 tahun. Jadi 2025 sampai dengan 2045. Nah, visi besar kita itu kita sudah susun dalam satu dokumen, Maros Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Jasa. Nah, adapun visi pembangunan untuk jangka menengah kita atau yang biasa kita dengar itu RPJMD untuk periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati 2025 sampai dengan 2029 itu sering kita dengar taglingnya sejuk. Sejuk itu artinya Maros sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Nah, visi Kabupaten Maros untuk periode 2025 sampai 2045 yang tertuang dalam RPJPD sebagaimana yang saya utarakan di depan tadi, itu gambaran besar arah pembangunan daerah dalam jangka panjang selama 20 tahun. Visi ini berfungsi sebagai kompas utama pembangunan Kabupaten Maros yang mencerminkan cita-cita kolektif daerah tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada tahun 2045 nantinya. Nah, oleh karena itu visi RPJPD ini bersifat fundamental, jangka panjang, lintas kepemimpinan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Nah, apa yang dicakup? Transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan wilayah dalam lingkungan secara menyeluruh. Cakupan luas ya. Ya, nah sementara untuk visi pembangunan Kabupaten Maros 2025-2029 yang jangka menengahnya itu adalah penjabaran visi jangka panjang yang tersebut tadi untuk satu periode pemerintahan. Jadi kita ini masuk di periode pertama di RPJPD itu. Nah, ini lebih operasional. Dia fokus pada prioritas dan tantangan 5 tahunan serta menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan kita. Nah, dengan demikian
RPJPD memberikan arah besar pembangunan, sedangkan RPJMD itu memastikan arah tersebut diwujudkan secara bertahap, terukur, dan yang pastinya harus berkesinambungan. Iya. Nah, saya lanjut lagi nih, Bung Adi. Jadi Baik, terkhusus, silakan, jadi Pak. terkhusus untuk visi jangka menengah daerah kita, RPJMD kita, yang sejuk itu Maros sejahtera religius, Iya. maju dan berkelanjutan Dan juga yang itu. saya mau tanyakan sebenarnya sejauh mana fokus yang sudah tercapai nih, Pak? Nah, itu dia. Jadi penjabaran visi sejuk itu kemudian kita urai menjadi 7 misi. Jadi ada 7 misi yang kemudian menjadi tanggung jawabnya kepala daerah yang diturunkan menjadi tanggung jawab operasional di masing-masing perangkat dinas dan badan sampai ke pemerintahan tingkat bawah. Nah, misi pertama itu adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif yang disertai dengan perlindungan jaminan sosial secara inklusif. Itu misi pertamanya. Misi yang kedua itu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, misi ketiga mewujudkan transformasi pemerintahan yang berintegritas dan adaptif berbasis smart government. Nah, ini teman-teman Kominfo nih di situ. Dan yang keempat, mewujudkan stabilitas keamanan dan kondisivitas daerah. Misi kelima, mewujudkan ketahanan masyarakat secara inklusif berbasis nilai keagamaan. Yang keenam, mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas, terintegrasi, dan adaptif. Dan misi terakhir itu, misi yang ketujuh, itu mewujudkan kesinambungan pembangunan berbasis daya saing daerah. Berarti ketujuh misi ini sudah mencakup tagline Maros Sejuk tadi Ya, Pak Kaban? jadi Maros Sejuk itu terurai dalam bentuk operasional ke dalam 7 misi yang kemudian nanti itu dibagi-bagi. Misi 1 OPD mana nih, misi 2 OPD mana. Nah, kalau kemudian Bung Adi tadi cita-cita juga ya, kalau tadi Bung Adi mempertanyakan nih Bapak Rida mengampunya di misi mana? Nah, ini saya mau jelaskan nih lebih lanjut Bung Adi. Bagaimana? Ya, jadi dalam konteks visi misi tersebut itu Bapak Rida mengampuh pada misi yang ketiga. Misi yang ketiga tadi itu adalah bagaimana kita mewujudkan transformasi pemerintahan yang berintegritas dan adaptif berbasis smart government. Kenapa itu yang kemudian diampu oleh Bapak Rida? Perlu kami sampaikan Bung Adi bahwa perlu kami jelaskan juga kepada para pemirsa bahwa Bapak Rida itu memang salah satu OPD, tapi dia tidak mengerjakan urusan teknis. Jadi di dalam Undang-Undang 23 2014, Bapak Rida itu melaksanakan urusan fungsi penunjang namanya. Nah, karena dia melaksanakan urusan fungsi penunjang, maka urusannya itu ada dua, urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Nah, itulah. Jadi bukan secara teknis ya? Bukan secara teknis. Jadi kami memasuki semua. Nah, itulah tadi Bung Adi di awal kan mengatakan bahwa sering itu tersembunyi dia. Bukan tersembunyi. Senyap ya? Senyap, bukan senyap. Kerja kami memang seperti itu. Kerja kami memang seperti itu. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi kenapa di misi ketiga tadi itu, bahwa selain mengampu itu, peran kami ini sebagai penghubung lintas misi. Jadi tidak bahwa kemudian 7 misi itu Bapak Rida mengabaikan, tidak. Karena kami punya peran penghubung lintas misi. Nah, Bapak Rida itu harus memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa itu selaras. Harus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Karena RPJMD itu kan kami yang susun. RPJMD yang kami yang susun. Nah, dengan kata lain bahwa Bapak Rida itu harus memastikan pembangunan Maros tidak berjalan sektoral dan terpisah-pisah. Tetapi dia harus terarah, dia harus terukur, dan sekali lagi harus berkelanjutan. Tidak boleh berhenti. Nah, secara tugas pokok sendiri, Bapak Rida bertanggung jawab dalam perencanaan, sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa kami urusannya ada dua, perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Nah, itu tanggung jawab kami. Tugas kami selaku Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD tadi, yang jangka panjang 20 tahunan itu, terus menyusun dokumen RPJMD, menyusun dokumen RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tahunan, nah hingga melakukan pengendalian dan evaluasi. Nah, itu menjadi fungsi kami di Kabupaten Maros ini. Nah, selain itu, Bapak Rida juga berperan dalam memperkuat basis data.
dan kajian kebijakan agar setiap keputusan pembangunan itu ya berbasis bukti. Sekarang kan lagi tren-trennya evidence based policy itu. Jadi kami yang punya tanggung jawab. basis data ilmiah. Ya, jadi kita tidak lagi sekedar berasumsi, tapi sudah harus didukung dengan data. Ya. Nah, untuk menjalankan peran tersebut, Bapperida Kota Maros itu didukung secara struktural ini Bung Adi. Kami ada 1 sekretariat dan 4 bidang dengan perannya masing-masing. Saya kira kalau mau dijelaskan tentunya agak panjang ini. Bung Mungkin Adi. yang saya mau tanyakan juga ini kan kalau kita mendengar Bapperida itu kan menjadi sebuah badan yang baru mungkin ya, Bapperida. Tapi kalau orang menyebut Bapeda itu mungkin sudah lama mengenalnya. Padahal ini adalah transformasi dari Bapeda ke Bapperida. Ada tambahan fungsi riset dan inovasi. Itu bisa dijelaskan sedikit juga Pak Kaban terkait dengan fungsi riset dan inovasi ini. Tadi kan fungsi perencanaan dan apa namanya untuk perencanaan dan pengendalian. Iya, pengendalian. Oh, jadi begini, sebenarnya riset dan inovasi itu diksi saja. Itu diksi, itu karena mandatori. Tahun lalu sebenarnya kita diminta, semua kabupaten kota diminta untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA. Tapi karena sebelumnya kita amankan Bapelitbanda, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Nah, diksi riset dan inovasi itu kan tidak jauh berbeda dengan penelitian dan pengembangan itu. Makanya kemudian kebijakan yang kita ambil setelah melakukan diskusi panjang dengan legislatif itu tidak usah membentuk badan baru, tapi cukup merubah nomenklatur Bapelitbanda menjadi Bapperida dengan merubah narasi penelitian dan pengembangan menjadi riset dan inovasi daerah. Jadi ini narasi aja, diksi aja, tapi fungsi yang dilakukan itu adalah fungsi penelitian dan pengembangan. Karena itu undang-undangnya seperti itu. Nah, bidang riset dan inovasi yang ada hari ini di kami itu berperan memperkuat kualitas kebijakan pembangunan melalui kajian, penelitian terapan dan pengembangan inovasi daerah. Jadi sama aja kerjanya waktu masih istilahnya penelitian dan pengembangan. Nah, sehingga bidang ini memastikan perencanaan tidak hanya berbasis data historis, tetapi juga didukung rekomendasi ilmiah, praktik baik, dan inovasi yang relevan dengan tantangan dan potensi lokal. Seperti itu, Bung Adi. Ini kita kan sementara berada di talk terkait dengan kaleidoskop ya. Ini kalau berbicara kaleidoskop penghujung tahun 2025 ini, apa sih pencapaian paling berkesan bagi Bapperida yang mungkin bisa dikatakan sukses mengubah wajah Kabupaten Maros saat ini? Begitu ya. Pencapaian ya. Ya. Jadi sebenarnya begini. Ini, Pak Kaban. Sebenarnya sebelum itu saya ingin menjelaskan begini, bahwa secara sederhana itu Bapperida itu memastikan Kabupaten Maros itu tidak berjalan tanpa arah. Ya, itu harus diperhatikan. Tidak reaktif terhadap masalah. Kedua, dan yang ketiga itu tidak hanya mengejar proyek jangka pendek. Nah, kenapa itu? Karena ada 3 poin ya. Iya, daerah ini kita mau bawa menuju Maros yang tumbuh secara terencana. Itu keinginan kami di Bapperida. Jadi Maros yang tumbuh secara terencana, dia harus berdaya saing, berkelanjutan sekali lagi, dan kesejahteraan masyarakat itu sebagai tujuan akhir kita. Karena visinya Pak Bupati kan sejuk itu kan sejahtera. Seperti itu. Nah, arah besar pembangunan Maros itu adalah transformasi sebenarnya, Bung Adi. Jadi transformasi dari pembangunan yang tadinya bersifat sektoral itu kemudian menjadi pembangunan yang terintegrasi. Nah, yang kedua, dari ketergantungan pada sumber daya mentah itu kita upayakan menuju ekonomi yang bernilai tambah, dan dari kebijakan berbasis rutinitas itu kemudian kita rubah menjadi kebijakan berbasis data, riset, dan inovasi. Jadi itu peran Bapperida sebenarnya. Nah, terus pertanyaannya tadi, sejauh mana kinerja Bapperida yang sudah tercapai, kan seperti itu pencapaiannya kan? Yang paling berkesan lah, paling diandalkan. Jadi begini Bung Adi, kalau ditanya saya yang paling berkesan selama saya diberi amanah selaku kepala Bapperida. Itu sejak kapan itu, Pak Kaban? Kalau Bapperidanya sendiri itu di akhir 2024 kemarin. Jadi ini
jalan setahun ini. Tapi sebelumnya kan masih Bapelit Panda. Iya. Ya, jadi hanya berubah nomenklatur. Nah, kalau ditanya kesannya, dari awal itu semua kesan. Dari Senin sampai Senin berikutnya itu berkesan semua, Bung. Berkesan semua. Jadi kalau ditanya apa kesannya, mulai Senin sampai Senin, ya itu berkesan semua. Dari pertama dilantik sampai hari ini, ya berkesan semua. Nah, tapi kalau kita bicara soal konsistensi lintas waktu dan lintas kepemimpinan, soalnya kinerja Bapperid itu bisa dilihat bukan dari satu program atau 1 tahun anggaran saja. Dan. Tetapi dari seberapa kuat itu arah pembangunan itu dijaga dalam sistem perencanaan daerah. Baik. Dan sejauh ini pondasi itu sudah kita bangun dan ya terus kita perkuat. Kami bisa menggaransi itu bahwa pondasi ini ya di Bapperida dengan teman-teman di kantor itu coba kami bangun lebih kepada ya bagaimana tahun berikutnya itu berjalan berkesinambungan. Iya. Nah, yang pertama ini dari sisi kerangka perencanaan ini kesannya nih Pak Dini. Iya. Itu Bapperida itu telah memastikan kesinambungan antara dokumen jangka panjang. Tadi dijelaskan yang 20 Sudah tahun itu. memastikan ya bahwa ini selaras ya. Iya, selaras. Jadi dokumen jangka panjang yang 20 tahun itu 2000 sampai 2045, terus jangka menengahnya yang RPJMD hingga tahunan RKPD itu. Nah, itu sudah berkesinambungan dan arah besar pembangunan daerah tidak berubah-ubah secara drastis. Itu diturunkan secara bertahap dan terukur ke dalam dokumen itu tadi. Jadi RPJPD, kemudian RPJMD untuk periode 5 tahun pertamanya, kemudian RKPD tahunannya, hingga program perangkat daerah. Jadi ini menjadi bukti bahwa ya memang pembangunan Maros itu tidak mulai dari nol. Tidak dimulai dari nol. Di setiap pergantian periodenya. Kan biasa ada anggapan itu. Pergantian kepala daerah, bikin baru lagi, pergantian pimpinan, pucuk pimpinan, bergantian. Tapi tidak. Ini yang kita coba bangun. Ada kerangka ya yang sudah Ada kerangka membatasi supaya arahnya terukur. Gitu. Benar. Kan itu tadi dokumen RPJPD itu kebetulan sekali di masa saya di Bapperida itu kami susun. Nah, itu yang kemudian menjadi pedoman kita untuk menyusun RPJMD yang selima. Jadi berganti pimpinan di periode berikutnya. Itu tetap akan berkesinambungan karena payung pedoman besar musuh sudah ada. Lebih seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya paparan di segmen ini pemirsa YouTube Pemkab Maros. Kita sudah dengar ternyata bagaimana sibuknya dapur Bapperida sepanjang tahun 2025 ini, mulai dari mungkin turun ke lapangan menyerap aspirasi warga sampai memastikan pembangunan di pelosok Maros dan juga memastikan keterukuran RPJMD dengan program-programnya berjalan di Kabupaten Maros saat ini. Tapi pemirsa perlu tahu juga bahwa kerja keras pemerintah ini tidak hanya sekedar membangun fisik atau jalanan saja ya. Ternyata cara Pemkab Maros itu dalam merancang aturan dan mengambil keputusan itu dipantau langsung oleh pusat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Badan. Dan hasilnya ternyata sebuah kado istimewa berhasil dibawa pulang ke Buta Salewanang. Maros dinilai sebagai salah satu daerah dengan kualitas kebijakan terbaik di Indonesia melalui penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2025 ini. Nah, apa sih sebenarnya IKK itu? Kenapa sampai kebijakan di Maros itu dianggap jempolan? Dan apa rahasia di balik layar pencapaian besar ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di PTID Stok Dialog Kaleidoskop Fondasi 2025, Lompatan 2026. Evaluasi dan proyeksi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Kita akan kupas tuntas setelah jeda berikut ini. Kenapa jalanan kah rusak nah? Pernah nggak sih kau merasa terganggu sama jalan berlubang kayak dia? Atau kayak dia? Masalah yang terlihat sepele seperti ini, kalau dibiarkan terus, bisa membahayakan dan bikin lingkungan nggak nyaman. Jadi melapor kemana kak? Sekarang, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan mereka melalui spam lapor, baik secara online maupun onsite. Untuk layanan online, kamu bisa mengakses melalui aplikasi Mobil Lapor, website, atau melalui SMS ke 1708. Selain melalui layanan online, pengaduan juga bisa disampaikan secara langsung atau onsite. Datang ke gedung mall pelayanan publik terdekat,
Setelah memasuki lobi, silakan bertanya kepada petugas atau resepsionis mengenai lokasi stand Diskominfo SP, PPID, dan Span Lapor. Permisi Kak, stand Span Lapor di mana ya? Selanjutnya, sampaikan aduan Anda secara langsung kepada petugas yang bertugas di stand Diskominfo SP, PPID, dan Span Lapor dengan menjelaskan permasalahan secara jelas dan lengkap agar dapat segera ditindaklanjuti. Gampang paling di kamu orang melapor. Yuk jadi warga yang peduli. Satu laporan kamu bisa membawa perubahan bagi lingkungan sekitar. Span Lapor, suara rakyat, aksi nyata untuk perubahan. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di acara kita untuk hari ini di Pusat Informasi Digital Diskominfo SP Kabupaten Maros ya, mengenal lebih dekat dan lebih informatif tentunya. Dalam program PPD Talk Dialog Kaleidoskop Fondasi 2025 Lompatan 2026, evaluasi dan proyeksi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Ini kita lanjut ngobrol dengan Pak Kaban. Iya. Baru-baru ini Kabupaten Maros meraih penghargaan ya, di mana penghargaan ini Maros dinilai sebagai salah satu daerah dengan kualitas kebijakan terbaik di Indonesia melalui penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan IKK tahun 2025. Banyak mungkin masyarakat yang belum mengerti apa sih sebenarnya penghargaan ini dan bagaimana peran dari Bapperida sehingga Kabupaten Maros bisa dinilai sebaik itu di mata pusat. Pak Kaban, silakan. Makasih Bung Adi. Jadi sebelum saya jawab, mungkin ada sedikit saya perlu luruskan Iya. ke pemirsa, ke masyarakat Maros khususnya. Jadi penghargaan IKK, Indeks Kualitas Kebijakan, yang diberikan oleh lembaga LAN, dalam hal ini LAN Pusat kepada pemerintah Kabupaten Maros, itu sesungguhnya sebenarnya hasil kerja-kerja teman-teman di sekretariat daerah. Jadi Pak Sekda yang menggawangi sekretariat daerah itu dengan dibantu oleh perangkat di bagian-bagiannya, utamanya bagian organisasi itu yang kemudian berjibaku untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang diminta pada saat asesmen di tahun lalu itu. Jadi ada proses sebelumnya. Ada proses sebelumnya itu. Nah, penilaian IKK tahun ini oleh teman-teman bagian organisasi dan Pak Sekda dalam hal ini itu kemudian mengirim 3 data urusan. Jadi 3 data urusan itu, yang pertama itu adalah manajemen ASN di BKPSDM. Yang kedua, bagaimana urusan perizinan di PTSP, dan yang ketiga dinilai juga itu adalah literasi masyarakat kita di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Jadi ada 3 urusan kemudian kemarin oleh teman-teman bagian organisasi itu mengumpulkan datanya kemudian dikirim pada saat asesmen. Nah, kami Bapperida kebetulan selaku penanggung jawab data sektoral memang sedikit perannya membantu teman-teman di bagian organisasi untuk kemudian membantu melakukan pengumpulan data itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya IKK, jadi itu Indeks Kualitas Kebijakan, itu penanggung jawab dulu sebenarnya itu ada di Pak Sekda, Bung Adi. Di Pak Sekda. Jadi ini pemirsa juga perlu tahu ini. Nah, sebenarnya tahun ini kita cuma bukan menerima kakak, banyak penghargaan yang Ini salah satunya saja. yang salah satunya ya. Kemarin juga kan kita dapat penghargaan luar biasa dari pemerintah pusat itu terkait dengan penurunan stunting kita. Itu luar biasa itu. Betul. Sampai menurunkan sampai 12 digit itu. Nah, kita diapresiasi dengan 12,3% ya kalau. Iya, penurunannya itu melebihi angka sebenarnya di RPJMD kita itu, Bung Adi. Nah, itu ya alhamdulillah kita dapat insentif dari Kementerian Dalam Negeri untuk khusus untuk stunting. Jadi ada beberapa penghargaan, tidak semata IKK. Ya, ini saya sebenarnya suka ya dengan pernyataan dari Pak Kaban tadi, katanya perannya sedikit ya, tapi benar-benar mengetahui apa-apa saja yang di assessment dan lain-lain, dan ini sebenarnya memang perlu dijelaskan ke masyarakat ya, karena mungkin masyarakat menganggap pada saat Kabupaten Maros menerima penghargaan, wah ini penghargaan apa lagi nih pemerintah. Mungkin ada bahkan sempat yang
berkomentar mungkin, wah ini dibayar berapa tanda kutip gitu ya. Padahal mungkin Tidak ada. ini adalah hal yang sebenarnya pencapaian yang Ya. benar-benar murni Pak Kaban ya. Pengalaman kami tidak pernah kita bayar-bayar kalau hanya untuk mendapatkan tambahan. Kami bekerja ikhlas. Kami di bawah komandonya Pak Bupati dan Wakil Bupati itu kita bekerja ikhlas. Iya, Apresiasi dari manapun itu adalah hadiah buat kami. betul. Itu prinsip kami bekerja, Bung Adi. Baik, Ya. luar biasa ya. Ini kalau pemirsa perlu ketahui juga, kalau misalnya Baperida ini adalah dirijen orkestra ya diibaratkan, sementara OPD lainnya itu mungkin adalah pemusik-pemusiknya untuk evaluasi 2025 ini. Apakah ini ibarat ya, musik pembangunan kita ini sudah harmoni menurut Pak Kaban, atau mungkin ada strategi-strategi dan bagaimana menyiapkan atau membenahi jika mungkin ada yang pemusiknya mungkin lari dari konsep dari Iya, iya. Pak Dirijen gitu. Bagaimana Pak Kaban menjelaskan ini? Ya, makasih Bung Adi. Ya, kalau memang diibaratkan orkestra, siapa yang pegang gitar, Ya, siapa yang pegang biola, ya kan seperti itu. Jangan lupa kawan Drumnya yang- siapa, ya begitu. Nah, kalau kita pakai analogi orkestra, Iya. maka kami di Baperida itu bisa menganggap bahwa musik pembangunan Maros 2025 itu sudah mulai terdengar harmonis. Sudah mulai terdengar harmonis. Ya, meskipun juga kami akui bahwa ini masih dalam proses penyempurnaan. Mungkin ada notnya yang lari sedikit, Iya. tapi terbantu lagi oleh bunyi yang lain, nggak seperti itu. Nah, melodi besarnya sebenarnya sudah sama. Iya. Melodi besarnya sudah sama, yaitu visi dan arah pembangunan sudah dipahami bersama. Jadi teman-teman OPD itu sudah paham sebenarnya apa sih yang ingin dicapai di akhir periode ini. Nah, namun di beberapa bagian tempo dan dinamika antar pemusik itu masih perlu diselaraskan. Jadi masih ada naik turunnya nih, masih ada naik turunnya. Maksudnya, jadi itu kalau kita analogikan sebagai satu orkestra. Nah, Bung Adi, di sisi positifnya sebenarnya harmoni itu mulai terasa karena arah pembangunan itu sudah semakin jelas dan konsisten. Itu kami yakini itu. Kami bisa bertanggung jawab untuk hal itu. Kenapa? Karena mayoritas OPD itu telah menyusun program dan kegiatannya yang mengacu pada prioritas daerah. Tidak sekedar kepentingan sektoral lagi. Kalau dulu kan begitu. OPD maunya seperti apa, itu tanpa kontrol dari. Nah, Berarti sekarang tidak. Pak Kaban ini tahu betul ya, misalnya ada OPD yang menyelipkan program yang tanda kutip bisa disebut lagu lama ini. Ini sepertinya dampaknya kurang bagus ini. Ini bagaimana? Apakah dicoret atau bagaimana mengatasi itu Pak Kaban? Secara teknis langsung. Oh ya, jadi begini. Sebenarnya dalam prakteknya, Baper itu tidak mencoret program. Tidak mencoret secara sepihak atau tiba-tiba. Tidak ada itu. Kami tidak melakukan itu. Yang kita lakukan itu adalah mengubah cara menilai sebuah program. Nah, kalau dulu program nilai itu kalau sudah lama berjalan atau rutin dianggarkan. Sekarang yang ditanya adalah apa dampaknya. Iya. Jadi teman-teman OPD kalau menyusun program sampai kegiatan, yang kita tanyakan itu apa dampaknya, siapa sasarannya, dan apa kontribusinya terhadap prioritas daerah. Jadi seperti itu kami mengasistensi teman-teman. Kami tidak mencoret. Kami tidak mencoret. Seperti talkshow ini ya jelas manfaatnya dan juga dampaknya Oh iya. masyarakat. Saya lanjut aja dulu ya, Bung Adi. Boleh, Saya lanjut ya. silakan. Supaya ini ada pelurusan ini. Iya, betul. Supaya ada pelurusan. Perlu diluruskan. Takutnya juga ada masyarakat ini bertanya, Bapak ini mencoret-coret tidak. Iya. Atau ada pegawai gitu ya. Oh, Wah, ini dan- program dan- saya ini dan- hilang nih. Di kantor kami itu sudah tidak tipes lagi. Ya. Tidak ada tipes lagi. Iya, bagaimana? Jadi langkah pertama itu adalah uji relevansi. Iya. Itu yang kami lakukan, bahwa setiap usulan program dinas atau badan itu dievaluasi kesesuaiannya dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Nah, program yang tidak lagi menjawab persoalan aktual, tidak selaras dengan arah pembangunan atau terlalu sektoral, itu kita mulai pertanyakan keberlanjutannya. Seperti itu. Nah, di titik ini lagu lama biasanya mulai terlihat ini. Nah, seperti tadi Iya. asumsinya Bung Adi ini, bahwa program tetap berjalan tetapi dampaknya masyarakat tidak rasakan. Ya, tidak usah jauh-jauh, kami pun di Bapeda yang dulunya itu Bapelit Banda, lah ini kok kegiatannya berjalan kok. Bagaimana kami mempertanggungjawabkan, karena bidang pengendalian kan tetap harus mengevaluasi semua itu. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah keduanya itu ada namanya uji kinerja dan dampak. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi Baperida itu melihat capaian indikator, efektivitas anggaran serta hasil evaluasi tahunan kita dari
tahun sebelumnya. Iya. Jadi kita evaluasi tahun sebelumnya itu yang menjadi bahan untuk kemudian melihat program usulan dari teman-teman OPD. Iya. Nah, masih ada nih langkah ketiga. Silakan. Ini Iya, silakan, supaya silakan. paripurna ini Bung Adi, ya. Nah, langkah ketiga itu adalah dialog dan orkestrasi. Ya kan kita tadi bicara nih Terkait orkestra iya, perencanaan terkait teknologinya ya. jadi bukan konfrontasi. Iya. Kami tidak melakukan itu. Jadi Bapperida mengajak OPD berdiskusi. Jika program ini dihentikan atau disederhanakan misalnya, apa alternatif yang lebih relevan. Jadi seperti itu. Jadi sepengetahuan mereka tidak ada sepihak di sini. Nah, dari sini itu kemudian muncul program yang lebih segar, lebih fokus, berbasis data, lintas sektor, dan ya kami yakini akan langsung menyentuh ke kebutuhan masyarakat. Nah, pendekatan ini menjaga semangat kolaborasi kita sekaligus menjaga kualitas perencanaan. Jadi seperti itu. Ya. Ya, baik. Kalau berbicara, ini benar-benar cerdas penjelasan dari Pak Kaban ya. Memang harus orang cerdas yang ada di bagian perencanaan ini. Ini kalau berbicara terkait dengan itu kan Bapperida identik dengan angka statistik ya, itu sudah menjadi raportnya gitu. Nah, untuk di penghujung 2025 ini, bagaimana capaian indikator makro kita sebenarnya Pak? Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemudian juga indeks pembangunan manusia atau IPM, itu apakah target RPJMD-nya itu untuk tahun ini sudah tercapai hijau semua atau masih ada yang merah, Pak Kaban? Ya, makasih Bung Adi, bahwa untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan itu kadang-kadang memang kita hanya mengukurnya dari pencapaian indikator makro kita. Sebagaimana disebutkan tadi Bung Adi, bahwa memang benar pada akhirnya rapor Bapperida itu dibaca melalui angka-angka statistik. Tapi tunggu dulu Bung Adi, yang sebenarnya ada yang kami ingin tekankan di sini bahwa angka itu bukan tujuan akhir loh. Begitu loh. Iya, angka itu bukan tujuan akhir. Ia adalah cermin dari arah kebijakan yang kita ambil bersama. Jadi begitu. Nah, di penghujung 2025 ini secara umum dapat dikatakan bahwa indikator makro Kabupaten Maros itu sudah menunjukkan tren yang positif. Meskipun tidak semuanya berada pada zona hijau sempurna sebagaimana tadi Bung Adi ingin ketahui. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita itu kinerjanya itu berada pada jalur yang cukup baik dan sejalan dengan target RPJMD kita. Sudah sejalan. Nah, aktivitas ekonomi lokal itu mulai pulih dan menguat, terutama di sektor-sektor unggulan daerah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya arah kebijakan transformasi ekonomi mulai bekerja. Jadi untuk indikator ini kita bisa katakan cenderung hijau meskipun masih perlu penguatan kualitas pertumbuhan agar bisa lebih inklusif. Nah, itu pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara untuk angka pengangguran, capaiannya relatif membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun masih menjadi PR kita bersama ini. Nah, beberapa faktor struktural seperti kesesuaian keterampilan tenaga kerja dan dinamika ekonomi regional itu membuat indikator ini belum sepenuhnya hijau. Jadi ada dua itu. Nah, lebih tepat disebut hijau muda lah. Seperti itu. Belum itu kalau hijau pekat. belum hijau pekat, hijau muda. Nah, artinya apa? Bahwa ada kemajuan tapi belum cukup untuk berpuas diri. Seperti itu. Nah, kalau IPM, indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia kita ini menunjukkan peningkatan yang konsisten peningkatannya. Jadi peningkatan pada dimensi pendidikan dan kesehatan itu cukup terasa, meskipun sebenarnya tantangan pemerataan kualitas layanan masih ada. Itu kita akui. Nah, untuk IPM kita berada pada zona hijau menuju hijau kuat. Seperti itu. Itu nilainya hari ini dan tinggal menjaga konsistensi saja dan kedalaman dampaknya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah semua indikator hijau, jawabannya adalah tidak semuanya. Belum semuanya. Dan itu justru penting untuk disampaikan secara jujur di di kesempatan kali ini. Ada yang hijau, ada yang kuning, tapi tidak ada yang merah, dalam arti ya kehilangan arah. Jadi kita berjalan masih dalam koridor yang sesuai dengan yang diarahkan. Jadi bagi Bapperida di Bung Adi, rapor ini bukan sekedar penilaian sekali lagi, tapi bahan koreksi arah. Jadi indikator yang belum hijau itu menjadi dasar penajaman kebijakan tahun berikutnya agar perencanaan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, ya tapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Makanya temanya kita ini lompatan 2006 Fondasi 2025,
lompatan 2026. Nah, itulah yang juga disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Menarik sekali penjelasannya Pak Kaban, dan mudah-mudahan masyarakat juga sudah bisa menangkap maksud dari Pak Kaban ini, bagaimana indikator-indikator yang disampaikan tadi terkait dengan angka kemiskinan, kemudian juga sampai ke indeks pembangunan manusia kita ya. Baik, tetaplah bersama kami di PPID Talk Dialog Kaleidoskop Fondasi 2025, Lompatan 2026. Evaluasi dan proyeksi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Kita akan kupas tuntas kembali bersama Pak Kaban setelah beberapa jeda berikut ini. Ayo cuci tangan dulu, Kak. Kenapa harus cuci tangan sih? Tangan aku kan udah bersih. Tuh. Sini deh, Ibu kasih tahu. Walaupun tangan kamu kelihatannya bersih, tapi bisa aja tangan kamu penuh kuman. Tadi kan kamu habis main sama si Meong. Emang kamu tahu si Meong tadi dari mana aja? Bisa aja dia habis main dari selokan, dari tempat sampah. Jadi kan badannya penuh kuman, Kak. Coba deh kakak inget-inget, tadi kakak habis ngapain aja pakai tangan ini? Tadi aku habis beli bakso. Makasih ya, Pak. Habis beli bakso, aku ngapel rumah. Habis ngepel, Tasya. aku salaman sama Pak Teguh. Dari warung ya? Iya. Yaudah deh, aku mau cuci tangan aku dulu. Ayo cuci tangannya pakai sabun, Kak. Kenapa harus pakai sabun sih? Kak, sabun itu ngilangin lemak yang ada di tangan kamu. Lemak kan tempat tinggalnya kuman. Kalau kamu cuci tangan pakai sabun, kumannya jadi nggak bisa tinggal di tangan kamu. Itu baru anak ibu. Ayah, cuci tangan dulu. Jangan lupa pakai sabun ya. Ini baru anak kaya. Tadi kita sudah merefleksikan apa yang terjadi di tahun 2025, dan sekarang mari kita nyalakan lampu sorot ke masa depan. Banyak orang bilang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Di tangan Baperida lah nasib tahun 2026 daerah ini ditulis. Apakah akan ada lompatan besar atau kita hanya berjalan di tempat? Nah, langsung saja kita kembali akan bedah isi kepala dari sang arsitek pembangunan daerah Kabupaten Maros ya.
Kalau berbicara terkait dengan ini Pak Kaban, setiap tahun pasti ada tema besar yang diusung ya. Masyarakat juga tahunya kalau berbicara terkait pembangunan itu mungkin ada dua hal yang sangat mendasar, apakah pembangunan fisik atau pembangunan sumber daya manusia. Kalau ke Baperida sendiri narasi utamanya untuk 2026 ini apa yang diusung? Ini menarik ini pertanyaan ini. Bahwa yang menentukan nasib 1 tahun ke depan itu adalah Baperida. Bung Adi dong yang menentukan, jangan cuma Baperida. Ya kita sama-sama lah masyarakat Maros yang harus menentukan nasibnya Maros. Seluruh masyarakat Maros ya. Meskipun konsep awalnya dari kami. Jadi benar bahwa setiap tahun itu kami membuat tema pembangunan namanya Bung Adi. Nah tema pembangunan itu yang kemudian kami kirim ke pemerintah tingkat bawah karena Dalam hal ini desa, kelurahan, kecamatan, karena itu yang akan didiskusikan dalam tahapan musrembang kita. Jadi tema pembangunan itu yang dibawa dan itu yang menjadi kerangka besarnya teman-teman di desa, di kecamatan untuk melakukan musrembang. Nah, tadi ditanya apa sih tema besarnya? Nah, untuk 2026, Baperida mengusung satu narasi besar yang sengaja itu kami letakkan di tengah-tengah perdebatan klasik tadi itu antara infrastruktur fisik atau pembangunan manusia. Jadi tema pembangunan 2026 itu adalah peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar masyarakat secara inklusif. Nah, kalau pemirsa teman-teman bisa menganalisa narasi ini, peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar masyarakat secara inklusif, ya pasti pikiran kita bahwa ya benar, tidak mengarah ke infrastruktur saja dan tidak ke SDM saja. Artinya bahwa 2026 itu bukan memilih salah satu, tetapi memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, dalam kerangka ini, fokus utama 2026 adalah pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama. Nah, dalam kerangka yang tadi itu. Kemudian terutama melalui penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi. Tetap ada pembangunan fisik. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kita tidak memilih satu di antara duanya. Jadi tidak memilih satu di antara duanya. Karena kenapa? Nah, kalau kita harus memperjelas posisinya di 2026 yang akan datang itu lebih dekat ke pembangunan manusia sebenarnya, tetapi dengan pendekatan yang realistis. Sekolah yang berkualitas itu membutuhkan akses jalan yang layak. Betul. Kan begitu kan? Nah, kemudian layanan kesehatan yang baik itu membutuhkan fasilitas yang terhubung, baik, kan? Fasilitas yang terhubung. Jadi infrastruktur tetap hadir, ya, tetapi dibangun untuk melayani manusia. Jadi bukan sebaliknya. Untuk menunjang. Iya, jadi bukan sebaliknya. Nah, Baperida di tahun 2026 itu ingin memastikan bahwa pembangunan untuk menjawab pertanyaan sederhana tapi mendasar, apakah masyarakat itu lebih mudah sekolah, lebih mudah berobat, lebih terlindungi, dan lebih punya kesempatan hidup yang layak. Nah, jika semua program baik fisik maupun non fisik tidak menjawab pertanyaan itu, maka ya perlu kita kaji ulang. Karena itu pertanyaan-pertanyaan detailnya itu. Kenapa kemudian muncul tema yang kami usung untuk 2026. Nah, narasi ini juga itu menegaskan kata inklusif. Ada tadi kan kami sampaikan menyeluruh. Iya, menyeluruh. Artinya bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh wilayah yang sudah maju atau kelompok yang sudah kuat, tetapi menjangkau wilayah pinggiran misalnya. Ya kan di kita kan masih ada Malawa, masih ada Tompo Bulu, kan seperti Termasuk itu. disabilitas. Iya, termasuk disabilitas. Nah, jadi pembangunan kita memang ini adalah arahnya itu adalah inklusivitas. Bagaimana seluruh komponen masyarakat itu tidak hanya menerima hasil, tapi dia juga harus dilibatkan mulai dari awal. Mulai dari bagaimana merencanakan, bagaimana kita melakukan, dan ya bagaimana dia menikmati hasil pembangunan. Nah, itu yang menjadi starting point kita untuk tema pembangunan di 2026. Jadi sekali lagi kita tidak memilih satu di antara dua tadi, apakah infrastruktur atau manusia, tapi dia akan berjalan berbarengan. Seperti itu. Karena infrastruktur yang kita bangun menuju ke layanan kesehatan misalnya, itu peruntukannya untuk kesehatan masyarakat sebagai wujud dari pembangunan manusia itu. Baik. Seperti itu, Bu. Iya.
Menarik sekali ya. Jadi bukan cenderung atau condong ke satu tema pembangunan ya, misalnya fisik atau mungkin SDM, tapi bagaimana ini saling menunjang Saling menunjang. nantinya. Dan pada saat membangun mungkin pembangunan SDM, tentu saja pastinya tetap ada juga pembangunan fisik Pembangunan yang fisik, dilakukan ya untuk betul. menunjang. Betul. Ya, Tetap ada. kalau untuk tadi Pak Kaban mengatakan ini tahun 2026 ini adalah tahun pertama implementasi RPJPD iya, atau benar. rencana Jangka panjang. ya. Bagaimana sebenarnya Bapperida memastikan proyeksi program kita di daerah ini nyambung tegak lurus dengan visi presiden, kemudian turun ke gubernur dan sampai ke bupati. Jangan sampai misalnya pusat mau ke utara tapi Iya. pemerintah daerah justru larinya ke selatan Benar, gitu. Nah, inilah mungkin salah satu tugas dari Bapperida bagaimana supaya itu bisa tetap selaras. Ya, makasih Bung Adi. Jadi benar bahwa tahun 2026 itu memang krusial. Iya. Itu istilah kami Tahun karena pertama. ya menjadi tahun pertama implementasi dari PD. PD tahap baru. Iya. Tahap baru karena periode pertama 5 tahunan itu. Nah, di fase ini tantangan terbesarnya bukan sebenarnya hanya menyusun program, tetapi itu menjaga arah agar tetap satu kompas dari visinya Pak Presiden, Iya. visinya Pak Gubernur sampai ke prioritas Pak Bupati. Nah, benar bahwa Bapperida itu memiliki peran yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ya kami juga sebagai penjaga keselarasan arah pembangunan itu. Nah, prinsip yang kami pegang itu sederhana sebenarnya, Iya. Bung Adi. Jadi satu visi, banyak peran. Itu yang itu Beda. prinsip. Banyak peran dengan peran ganda ya. Beda. Beda. Jadi satu visi, artinya begini. Jadi tujuan besarnya itu sama, tetapi cara mencapainya, nah itu kemudian disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan daerah. Kan beda-beda nih, Iya. kan beda-beda. Bahwa kemudian contoh aja nih, Iya. contoh spesifik. Kalau kemudian visinya presiden misalnya harus membangun pelabuhan bertaraf internasional. Tapi kalau di Maros kan tidak perlu lagi karena sudah ada, kan seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kemudian berpikir bagaimana infrastruktur untuk menunjang itu. Apakah di Makassar ditempatkan di mana? Daerah harus memikirkan. Nah, itu maksudnya itu. Jadi tujuan pemerintah pusat tercapai, tapi kami juga tetap memikirkan yang kecil-kecilnya untuk mencapai tujuan itu. Contoh kecil MBG Nah, juga termasuk. MBG juga termasuk itu. Kita hari ini memang belum sepenuhnya, masih ada daerah dari kita di Malawa dengan di Tompobulu yang membutuhkan itu SPPG dapur, tapi tidak berhenti kita hari ini, tidak berhenti. Apa sekarang kebijakan untuk daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, itu pemerintah pusat membuka peluang itu. Dan ya kalau tidak salah kemarin ada lagi permohonan baru masuk di daerah Tompobulu. Nah, kita masih menunggu ini daerah terpencil supaya Walaupun leading Kalau sektornya mungkin ke dinas pendidikan pendidikan, gitu ya. Tapi tetap Bapperida akan mengawal bagaimana kerangkanya agar tidak keluar ya. Tetap koordinasi itu tetap berjalan kami. Nah, saya lanjut ini. Jadi secara teknis sebenarnya Bapperida itu memastikan tegak lurus. Ini dimulai dari pemetaan visi dan agenda prioritas nasional, provinsi dan daerah. Daerah maksudnya adalah kabupaten, Bung Adi. Jadi setiap arah kebijakan pusat dan provinsi itu kemudian kita terjemahkan ke dalam konteks Maros. Bukan disaling mentah, tetapi disesuaikan agar dia bisa relevan dan berdampak. Nah, di tahap inilah itu kemudian kami memastikan tidak ada kebijakan daerah yang berjalan berlawanan arah dengan apa maunya pemerintah pusat dan provinsi. Nah, selanjutnya keselarasan ini dikunci. Kita kunci nih dalam dokumen perencanaan resmi. Jadi RPJPD itu yang kita susun khusus untuk Kabupaten Maros itu pedomannya ke RPJPN. Seperti itu. Kita tidak bisa lepas dari situ. Jadi apa yang diinginkan oleh pusat, apa yang diinginkan provinsi, itu juga ada di dalam RPJPD yang kita susun. Demikian juga dengan RPJMD-nya, RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJ. Itu harus selaras itu. Karena evaluasinya kan bertingkat ini, Bung Adi. Jadi kalau ada anggapan bahwa kita mau jalan sendiri provinsi, tidak. Karena dokumen yang kita susun kemarin itu dievaluasinya sampai ke Kemendagri seperti itu. Nah, bahwa setiap program prioritas daerah itu diuji, apakah mendukung agenda nasional, apakah memperkuat prioritas provinsi, dan apakah menjawab kebutuhan lokal kabupaten. Nah, jika tidak memenuhi ketiganya, ya maka program tersebut perlu direvisi atau bahkan mungkin ya tidak dilanjutkan.
lanjutkan. Nah, itulah tugas kami di Bapperida itu. Makanya tadi kalau ada istilahnya dicoret, sebenarnya kita tidak coret. Kita tidak coret, tidak ada coret-coret. Nah, satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya ini adalah sinkronisasi lintas sektor dari lintas level pemerintahan. Jadi Bapperida itu aktif membangun komunikasi dengan dan koordinasi dengan kementerian. Iya. Kemarin kami ODS dengan Bappenas, salah satu proposal yang kami bawa di sana itu terkait dengan spam untuk Kabupaten Maros, alhamdulillah diterima oleh Bappenas. Kami mendampingi Pak Wabu, saya bersama dengan Kadis PU dengan teman-teman dari Direktur PDN. Ya alhamdulillah Bappenas sudah membuka jalan untuk kita dan mudah-mudahan itu memang secepatnya bisa ditindaklanjuti karena janjinya tim di Bappenas itu kita akan segera membentuk DES. Iya. DES air namanya, kemudian ditunjuklah kementerian apa teknis, ya itu kemudian kita lanjutkan. Jadi kolaborasi itu tetap ada. Jadi itu salah satu contoh yang kemudian bisa menjawab bahwa kami tidak salah arah, kami tidak ke selatan kalaupun pusat ke utara, enggak. Jadi pola komunikasinya dari daerah ke pusat juga ini sangat bagus kalau Iya, Kabupaten Maros ya, seperti itu. Jadi Bung Adi, jadi kalau ada kekhawatiran pusat ke utara, terus daerah ke selatan, itu justru sebenarnya menjadi pengingat bagi kami. Itu menjadi pengingat bagi kami. Ini pertanyaan bagus sebenarnya nih, supaya kami lagi terimpress ini. Ingat, kamu itu tidak jalan sendiri. Betul. Ya, kabupaten itu berdiri sendiri. Kita ini yang KRI, Iya. kan begitu kan Bung Adi ya. Jangan sampai pusat maunya A, itu ada daerah maunya B, kan tidak seperti itu. Iya. Jadi benar, bagus pertanyaan. Harus Ya. sejalan juga dengan Ya. program naskah kita Benar, presiden benar. ya. Oke, Bung Adi, seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak Kaban, kalau berbicara terkait dengan mungkin di Maros ini terkait kemiskinan ekstrim, kemudian angka pengangguran ya, dan juga stunting, ini kita termasuk baik di sini dalam penekanan atau penurunan stunting. Itu kalau di atas kertas perencanaan Bapperida berapa digit sebenarnya angka penurunan stunting atau mungkin penurunan dari angka-angka persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, kemiskinan ekstrim dan juga pengangguran yang ditargetkan sampai di akhir tahun 2026 nanti. Itu bagaimana intervensinya dari Bapperida? Baik, makasih Bung Adi. Jadi kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim, pengangguran dan stunting, sebenarnya ini 3 indikator ini yang paling jujur, ini menguji kualitas perencanaan kita. Ini jujur kami sampaikan ini. Karena di balik setiap digit angka ada wajah, Iya. ada keluarga, dan ada masa depan. Itu 3 indikator itu. Jadi kemiskinan ekstrim, pengangguran, stunting, itu mencerminkan itu bahwa digit-digit angka itu ada wajah di situ, ada keluarga yang harus kita tolong, bahwa ada masa depan masyarakat kita. Nah, di atas kertas perencanaan Bapperida, target 2026 itu sudah ditetapkan secara jelas dalam dan terukur dalam dokumen RPJMD kita. Nah, untuk kemiskinan ekstrim, target penurunannya di tahun 2026 itu adalah 0,08%. Itu target penurunan kita. Jadi di baseline kita di 2026 itu 8,9. 8,9. Iya, capaian kita 8,9. Nah, ini persis sama nih target kita. Jadi apalagi 2025 itu 8,9. iya. Nah, pencapaian kita sampai dengan Desember ini itu di angka 8%. Ini data statistik. Nah, untuk target di RPJMD untuk tahun 2026 itu kita berada di angka 7,82. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa capai. Nah, ini merupakan target mandatori dari provinsi sebenarnya. Jadi angka-angka kemiskinan ekstrim itu memang provinsi punya, bahwa Maros harus bisa turun sampai ke 7,82. Jadi bukan kami yang mengada-ada ini. Jadi bukan kami. Nah, ini bagi kami bukan sekedar kewajiban administratif, ya, tapi alarm moral bahwa tidak boleh ada warga yang tertinggal terlalu jauh dari layanan dasar. Baik. Ya, menarik sekali penjelasan dari Kepala Badan ya. Nanti ini kita masih ada beberapa pertanyaan sebelum closing. Pak Kaban, ini sekarang kan sudah bertransformasi jadi Bapperida ya, ada riset dan inovasi, itu perbedaan utamanya. Nah, di tahun 2006 mungkin bisa disebutkan satu kebijakan besar yang murni lahir dari hasil riset atau kajian ilmiah. Jadi ini juga bisa menjadi penjelasan ke masyarakat bahwa riset ini bukan hanya sekedar pelengkap administrasi terkait dengan paparan-paparan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kaban. Silakan Pak Kaban. Ya, makasih Bung Edi.
Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya orang sering bertanya ini, riset itu dipakai benaran atau Iya. cuma jadi laporan? Kan Formalitas, begitu. Ya, kan ada anggapan. Ya, kami anggap itu wajar karena banyak riset itu memang berhenti hanya di atas meja. Nah, kalau di Maros perubahan ke Bapperida justru mau membalik itu. Nah, bukti sebenarnya itu sudah mulai kelihatan sejak 2025 waktu kita menetapkan peraturan bupati tentang musrembang inklusif. Jadi kita sudah menyusun meskipun masih draft karena belum ada hasil evaluasi dari Kemenkumham. Kita sudah 2 kali bolak-balik di sana. Jadi kita membuat peraturan bupati tentang musrembang inklusif. Jadi hal yang berbeda ini dengan musrembang reguler yang selama ini kita laksanakan. Nah, kenapa aturan itu lahir? Karena dari kajian dan evaluasi kita sadar bahwa satu hal sederhana selama ini yang sering terdengar suaranya ya yang itu saja. Sementara kelompok rentan, warga pinggiran, ya kan? Bahkan ada musrembang anak ya. Iya, musrembang anak kita sudah lakukan itu. Tapi kan bukan cuma anak, kan itu tadi ada kelompok rentan lain, ada warga pinggiran, ada perempuan, ya kan? Ada disabilitas, saudara-saudara kita, ya, itu butuh bantuan dan kadang justru tidak sampai ke meja perencanaan. Itu pertimbangannya kenapa kemudian kami ini bekerja sama dengan teman-teman NGO dengan Yayasan Bakti untuk kemudian merumus itu bagaimana kalau kita membuat perbub tentang musrembang inklusi. Nah, masuk ke 2026 hasil riset itu tidak berhenti di aturan. Jadi yang berubah itu adalah cara kita menyusun rencana pembangunan. Sekarang bukan lagi mulai dari dinas mau bikin program apa, tidak seperti itu lagi. Tapi dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Nah, masalah masyarakat yang paling mendesak itu apa? Kan Jadi pertanyaannya dibalik. Iya, pertanyaan berarti dan adanya di mana? Iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau jadi kita petakan dulu siapa yang masih miskin, begitu. Di wilayah mana stunting itu tinggi, terus siapa yang butuh pekerjaan. Dari situ baru program disusun. Nah, lebih masuk akal dan lebih tepat sasaran. Jadi musrembang inklusi itu jadi ruang ngobrol lah yang lebih terbuka. Itu rencana kami kalau perbubnya kemudian insya Allah di awal 2006 ini kita bisa tetapkan. Jadi bukan cuma formalitas, tapi ya tempat pemerintah benar-benar mendengar, dan dari situ keputusan pembangunan berikutnya diharapkan lebih nyambung dengan kehidupan sehari-hari warga. Ya, jadi kalau di daerah lain dibandingkan Kabupaten Maros yang melaksanakan musrembang inklusivitas ini, bagaimana perbandingannya dengan daerah lain? Kalau di Sulsel sepertinya belum ada, karena musrembang anak pun yang kita mulai tahun 2021, kalau tidak salah idenya itu dari Maros. Luar itu biasa, ternyata ya. Dari Maros. Musrembang anak sejak kepemimpinan Pak Edir di periode pertama dulu dengan Ibu Wakil Bupati, itu kan kita langsung melaksanakan musrembang anak dan itu belum ada daerah lain. Ya, dan itu terus berkelanjutan sampai terus sekarang. berkelanjutan. Nah, itu kemudian kita kembangkan menjadi musrembang inklusi. Jadi tidak hanya melibatkan anak, tapi itu tadi kelompok rentan lainnya juga kita kemudian tarik masuk dan wadahi dalam satu musrembang inklusi. Dan bekerja sama dengan NGO lain ya. Bekerja sama ya. Kita terbantu oleh beberapa ini. Alhamdulillah Maros ini kedatangan banyak NGO beraktivitas di Maros dan itu komunikasinya dengan Bapperida disebutkan beberapa NGO. Ya, Yayasan Bakti, yang memang konsen terhadap inklusi. Itu yang paling sering itu memang supaya rekan-rekan NGO nanti menonton ini bisa juga men-share apa yang kita sampaikan ya, apa kabarnya? bisa lah, ayo ke Maros kan. Tadinya teman-teman ayo ke Maros, semua ada. Baik. Ya, menarik sekali ya. Nah, yang perlu diketahui oleh pemirsa kita juga bahwa Pak Sulaiman Samad ini selain seorang kepala Bapenda atau Bapperida maksud kami, selain sebagai seorang kepala Bapperida, Pak Sulaiman Samad ini juga seorang pujangga yang pandai merangkai kata ya. Ini biasa kalau berteman dengan medsosnya beliau itu banyak kata-kata bijak atau quotes-quotes yang lahir bukan dari ciplakan quotes yang ada ya, tapi dia sendiri yang membuatnya. Nah, mungkin bisa juga disebutkan untuk pemirsa kita yang terlintas di benak Pak Kaban ini satu kata untuk Kabupaten Maros di awal 2026. Jangan satu kata secara deh. Spontan. Jangan satu kata deh. Ya, satu kalimat ya. Harus sedikit. Oke. Saya mau banyak. Dapat bukan dia? Ya. Tapi sebelum lanjut, ini saya menjelaskan sedikit dulu ini. Jadi istilah pujangga sebenarnya itu akronim itu bukan. Pujangga itu akronim.
akronim dari Purna Praja Angkatan 03. Begitu. Jadi begini Ternyata, pemirsa Bung Adi, Baik. kebetulan saja saya ini alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, alumninya itu biasanya disebut dengan Purna Praja. Kebetulan saya bergabung di Angkatan 03, Angkatan ketiga. Jadi untuk gampang mengingatnya, teman-teman seluruh Indonesia pakai akronim Pujangga. Purna Praja Angkatan 03. Luar Kalaupun kebetulan di akun-akun medsos itu Sulaiman secara pribadi dengan tagar Pujangganya, ya saya itu curiga yang mengusulkan akronim Pujangga ini adalah beliau ya. diskusi panjang dengan teman-teman itu, Budi. Ternyata diskusi panjang Ya. teman-teman. Jadi saya jawab pertanyaannya. Jadi misalnya kalau saya nih diminta menuliskan sebagai Satu kalimat. sebuah headline koran dengan hati seorang perencana sekaligus pecinta kata, boleh dikata begitu, maka kalimat yang ingin saya titipkan di akhir tahun 2026 itu adalah Maros 2026, pembangunan tak lagi sekedar tumbuh tapi mulai dirasakan lebih adil oleh semua. Iya. Itu kalimatnya. Nah, kalimat ini sederhana tapi jujur. Ini Bung Edi ini, karena bagi kami keberhasilan perencanaan itu bukan soal seberapa tinggi itu angka naik, melainkan seberapa luas itu manfaatnya sampai ke masyarakat. Nah, di penghujung 2026 nanti itu kami ingin Kabupaten Maros tidak lagi diukur semata dari deretan angka dan laporan statistik, tetapi dari perubahan yang dirasakan oleh warga Maros pada umumnya. Nah, jalan pembangunan tidak selalu lurus dan mudah, namun arah telah disepakati dan dijaga bersama. Jadi perencanaan tidak lagi berhenti sebagai janji di atas kertas, melainkan akan menjelma menjadi keputusan yang menyentuh kehidupan nyata anak-anak yang lebih sehat misalnya, keluarga yang lebih berdaya, dan masyarakat yang lebih percaya pada masa depan daerahnya, Kabupaten Maros ini. Jadi Maros di akhir 2026 yang akan datang itu adalah Maros yang mulai berdamai dengan proses. Ini masih ada waktu. Iya. Jadi tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak ragu melangkah. Nah, itu yang kami inginkan di 2026. Jadi pembangunan itu dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap kebijakan adalah titipan harapan. Jadi setiap kebijakan itu adalah titipan harapan, dan setiap angka adalah cerita tentang manusia. Nah, di sanalah makna perencanaan diuji, bukan pada seberapa megah yang dibangun, tetapi seberapa luas manfaat yang dirasakan. Nah, inilah Maros yang sedang bertumbuh. Dia belum sempurna, tetapi jujur pada arah. Jadi sekali lagi, sebuah daerah yang memilih berjalan dengan kompas, bukan sekedar kecepatan, Dan jika perencanaan adalah janji masa depan, jika perencanaan janji masa depan, maka di akhir 2026 Maros mulai menepati janjinya perlahan, konsisten, dan dengan keyakinan bahwa ya masa depan dibangun bersama, bukan diwariskan oleh kebetulan. Nanti versi lengkapnya bisa dilihat di medsosnya Pak Kaban. Mungkin nanti untuk 2025 ke 2026 ini ada puisi mungkin yang mau disampaikan untuk Kabupaten Maros. Kita tunggu bersama Pak Kaban. Siap. Baik, terima kasih banyak atas kedatangannya di PPI Talk. Tunggu dulu Bung Adi, mau puisi tidak? Oh ya bisa. Atau pantun aja, pantun. Jangan puisi. Jangan puisi ya. Ya, Pantun kita- aja ya. Ya, Pak Kaban, pantun. mungkin ada pantun, Ya, pantun di aja penghujung ya. tahun ini ya. Di penghujung. Pagi-pagi membawa rencana. Cakep, Pulang senja membawa harapan. cakep, Bila hari ini kita tetap bersama, cakep, esok Maros tumbuh dalam kesejahteraan. cakep. Keren. Ya, baik. Pemirsa, tahun 2025 telah mengajarkan kita bahwa ternyata pembangunan bukanlah semudah membalikan telapak tangan ya, melainkan kerja keras yang butuh nafas panjang. Semua penjelasannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, dan kita sudah mendengarkan apa yang berhasil, dan kita juga telah jujur apa yang masih harus diperbaiki ya. Tadi disampaikan juga mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Dan biarlah segala kekurangan di tahun ini menjadi kaca spion. Sekali kita tengok ke belakang untuk belajar, tapi pandangan kita harus tetap fokus ke depan, ke masa depan 2026. Mari kita kawal bersama, pemerintah bekerja dengan amanah, masyarakat mendukung dengan aksi nyata. Saya Takdir Mastur, pamit undur diri. Maros sejahtera, religius, maju, dan
berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.